Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pelaksanaan zakat fitrah. Mari kita pelajari bersama-sama. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang pribadi yang dikeluarkan setiap hari raya Idul Fitri, berupa makanan pokok atau uang sebesar kadar yang diwajibkan zakat fitrah. Boleh dikeluarkan pada awal Ramadan, tapi diutamakan di akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah kadar kekayaan yang wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi beberapa ketentuan. Sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk mengeluarkan zakat. Membiasakan melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Zakat fitrah ditunaikan agar muslimah yang mungkin telah melakukan kesalahan-kesalahan di tahun sebelumnya dapat merenungkan perilaku yang telah dilakukan, sehingga ia akan kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan menjadi suci kembali, seolah-olah seperti bayi yang baru dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri zahuratun lisaimi minal lahwi warafasi wa tu'matan lil masakini wa man adaha qabla salatil fahiya zakatal maqbulah wa man adanaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minal shadaqah. Farada Rasulullah SAW bersabda, zakat fitri ditunaikan dari Ibnu Abbas. Katanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, membersihkan bagi orang yang berpuasa dan memberikan makan bagi orang yang miskin. Siapa saja yang menunaikan sebelum sholat hari raya, zakat itu diterima. Dan siapa saja yang membayar sesudah sholat Id, kalau sholat Idul Fitri, itu seperti sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dibiasakan sejak kecil membayar zakat. Harus biasakan sejak kecil. Dengan begitu kebiasaan ini akan melekat pada diri kita.
kita pun terdorong untuk membersihkan diri, membersihkan hati, serta membersihkan tingkah laku dan perilaku perbuatan. Bila kita menjadi orang yang bersih, sengaja segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan merupakan ucapan dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain ataupun orang yang ada di sekitarnya. Inilah seharusnya sosok seorang muslim yang ada. Cara mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini biasanya dibayarkan melalui panitia zakat yang ada di sekolah-sekolah, lingkungan tempat tinggal, ataupun langsung diberikan kepada fakir miskin. Adapun tata cara zakat fitrah sebagai berikut. 1. Pilih beras atau makanan pokok yang paling baik dan sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Yang kedua, beras atau makanan pokok ditimbang sesuai ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg. Yang ketiga, zakat fitrah bisa dipisah dengan menggunakan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan. Jika harga berasnya biasanya kita konsumsi seharga 10.000 per kilonya, maka zakat fitrah yang dapat kita keluarkan adalah Rp25.000 per orang. Yang keempat, berniat mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin farada lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Berikut yang kelima, beras atau uang itu dibawa dan diserahkan kepada panitia zakat atau langsung diberikan kepada fakir miskin. Yang keenam, pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita di masing-masing. Adapun waktu-waktu yang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Waktu diwajibkan ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Waktu yang kedua, waktu yang lebih baik sunnah Rasul, yakni dibayarkan sudah sholat subuh dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, bila diberikan sudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat mensucikan jiwa amal perbuatan manusia. Yang ketujuh, panitia zakat fitrah penerima dengan membaca doa. Sebagai panitia zakat dan dia menerima orang yang membayar zakat, hendaknya dia mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Adapun doanya adalah ajarakallahu fima aqtaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka zahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Itu adalah doa sebagai panitia zakat, sebagai panitia penerima dan menyalurkan zakat. Adapun yang C, orang yang wajib melaksanakan dan berhak menerima zakat fitrah, yaitu siapa orang yang wajib melaksanakan zakat fitrah, siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah. Berikut penjelasan yang diantaranya. 1. Orang yang wajib melaksanakan zakat fitrah
Itu orang yang melaksanakan zakat fitrah disebut muzaki. Syarat-syarat menjadi muzaki adalah yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat. Yang kedua, orang itu hidup sebelum terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Artinya itu masih hidup sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi bayi yang lahir setelah terbenam matahari, karena ini waktunya sudah lewat. Yang keempat, itu orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya, keluarga di hari raya Idul Fitri. Sebagai penerima zakat fitrah, yaitu disebut dengan 8 golongan, yaitu 8 golongan asnaf. Disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatun lil fuqara'i wal masakini wa 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, itu membebaskan orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu atau musafir, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu yang pertama fakir, itu orang yang tidak mempunyai harta, usaha atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Yang kedua, itu miskin, itu orang yang mempunyai harta dan usaha tapi hasilnya yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dan perlu pembinaan. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Yang keenam, gharim, orang yang berhutang karena menjamin hutangnya orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar hutangnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil, itu orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, kemudiannya kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalanan, seperti pelajar atau mahasiswa. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Demikian dalam pertemuan kali ini, bagaimana cara melaksanakan zakat fitrah dan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Demikian, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada kesalahan datangnya dari pribadi Pak Anam yang lemah. Kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak-anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari kejahatan, dari hal-hal yang buruk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.